Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan Renungan Harian GKI Kebon Jati bersama saya Pendeta Agus Gunawan. Saudara, hari ini kita akan membahas satu tema dengan judul Jalan Buntu. Nah, jalan buntu adalah jalan yang tidak ada terusannya. Atau kata jalan buntu ini juga seringkali dipakai untuk menunjuk pada situasi ketika kita memiliki masalah dan tidak ada jalan keluar dari masalah itu. Sehingga kita sering mengatakan, wah, jalannya buntu nih. Ya. Nah, saudara, kita akan sama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan dari Keluaran 14. Saya akan membacakan hanya ayat 13 dan 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, saudara, ayat ini adalah situasi jalan buntu, di mana Israel ketika itu keluar dari Mesir, mereka berjalan, dan bangsa Mesir bersama Firaun mengejar mereka dengan ratusan kereta. Nah, di depan itu mereka terhambat karena ada laut yang menghalangi perjalanan mereka. Mereka berada dalam situasi jalan buntu. Dan mereka bersungut-sungut kepada Musa. Mengapa Musa membawa kami ke padang gurun ini? Apa kami harus mati di sini sehingga tidak ada tanah untuk pekuburan kami di Mesir? Jadi mereka mengeluh di situ. Dan sebagai seorang pemimpin, Musa juga tampaknya gelisah. Musa juga mengalami situasi yang tidak mudah. Kalau saudara membaca Bilangan 11 ayat 11 sampai 15, Musa pernah mengeluh kepada Tuhan dengan mengatakan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pengasuh, memangku anak yang menyusu. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, Musa mengatakan sebaiknya engkau membunuh aku saja, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Nah, saudara, betapa sulit perjalanan seorang Musa sebagai pemimpin. Gerhard von Rad dalam bukunya Musa tahun 85 mengatakan bahwa semua suka duka perjalanan hidup itu pada akhirnya dapat dilalui oleh Musa karena nama Tuhan yang pernah ia dengar dalam semak duri yang menyala. Dan nama itu menjawab saat Musa meminta kekuatan dan petunjuk jalan mana yang harus ditempuhnya, karena Musa mengalami banyak jalan buntu dalam perjalanan itu. Nama itu adalah Ehye Asyer Ehye dalam Keluaran 3 ayat 7-14. Saudara, dengan memberi nama demikian itu jelas bahwa hal ini pertama-tama adalah suatu cara Tuhan menarik diri sebagai selalu yang berdaulat dari manusia. Ehye Asyer Ehye adalah aku ada yang aku ada. Dan dalam bukunya von Rad menunjuk nama itu sebagai Tuhan yang berpaling pada manusia. Memang dalam kehidupan saudara, situasi seringkali kita diperhadapkan dengan situasi sulit. Tapi sekali lagi dalam situasi sulit itu ada penyertaan Tuhan. Kita melihat dalam peristiwa perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhanlah yang sejak awal berinisiatif membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan Tuhan memilih Musa sebagai pemimpin. Tidak mudah Musa menjawab panggilan Tuhan. Terlalu sulit baginya sebagai manusia untuk melakukan tugas tersebut. Tetapi berkali-kali saudara, Tuhan menegaskan penyertaannya kepada Musa. Tuhan yang akan memimpin pembebasan itu. Dan Musa diminta untuk percaya dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dalam Keluaran 14 kita melihat ini salah satu kesulitan perjalanan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Meskipun Israel melihat cara Tuhan menuntun perjalanan melalui tiang awan dan tiang api, mereka melihat pengejaran Firaun dengan 600 kereta yang terpilih itu membuat mereka ketakutan dan bersungut-sungut kepada Musa. Dan disinilah Musa mesti menguatkan hati bangsa Israel untuk tetap berdiri teguh dan melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Percaya pada pimpinan Tuhan yang akan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah Dia mulai sampai tuntas. Dan dalam kisah ini nanti kita bisa melihat saudara bagaimana Tuhan memimpin Israel dengan kuasanya. Meskipun Mesir mengejar dengan mengerahkan kereta perangnya, mereka tidak mampu mengejar Israel. Kenapa? Karena Tuhan membuat mereka tidak dapat mendekati Israel dengan pengaturan tiang awan dan tiang api itu. Ketika menghadapi laut,
yang menghalangi perjalanan mereka, Tuhan juga memimpin dengan kuasa-Nya dengan membelah air laut itu dengan angin timur yang keras sehingga bisa dilewati oleh orang Israel. Dan kisah itu ditutup dengan dalam Keluaran 14 ayat 31, takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Lalu mereka percaya kepada Tuhan dan mempercayai Musa, hamba-Nya. Saudara, dalam hidup seringkali kita tidak melihat jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Di depan mentok, di belakang ancaman dan tantangan terus mengejar kita. Tetapi hari ini kita belajar, percayalah kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita melalui berbagai peristiwa yang seringkali tidak kita pahami, tapi kita percaya kuasa Tuhan akan mampu menolong kita melewati setiap jalan itu. Dan ketika saudara menghadapi jalan buntu, ingat, hanya kuasa Tuhanlah yang memampukan saudara untuk dapat melewati atau mencari jalan lain di tengah segala permasalahan yang saudara hadapi. Tuhan memberkati saudara. Amin.